Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati billah, para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan umur panjang kepada beliau. Amin. Kepada Bapak Ibu yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, semoga kita semua kelak Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia dan nikmat yang begitu amat sangat banyak diberikan kepada kita. Pada sore ini Allah pertemukan kita dengan cucuran rahmatnya berupa hujan. Mudah-mudahan rahmatnya yang turun ini membuat hati kita bertambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ini memiliki segalanya. Tidak hanya kita yang menjadi miliknya, tapi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi serta di antara keduanya itu adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya miliknya ya terserah Allah, mau diberikan, mau diambil, tapi yang pasti semua pemberiannya kelak itu akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah menyebabkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak ini menjadi langgeng, dan semoga kita menjadi hamba yang abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita kelak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah muliakan, kali ini saya akan membahas tentang potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ihfazillah
yahfazka. Apa nggak kira-kira hadisnya? Belum ya? Kalau kita terjemahkan artinya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Inilah tema yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa kita hafal dari kesimpulan para ulama apa pengertian menjaga Allah dan apa yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita menjaga Allah Ta'ala. Nanti izinkan saya di ujung tausiah memberikan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab dipersilakan umroh bagi yang mampu. Insyaallah ya. Bagi yang mampu insyaallah. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan hadisnya hasan sahih, di mana salah seorang sahabat Nabi Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kuntu fan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku pernah digonceng oleh Rasulullah di belakang beliau. Qala li, kemudian Rasulullah ini bersabda kepadaku, ya ghulam, wahai pemuda. Karena Abul Abbas waktu itu dia masih remaja, mendekati dewasa, makanya panggilannya adalah ya ghulam, wahai anak muda. Inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu ingin meminta maka cukuplah minta kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu ingin meminta pertolongan maka cukup pula minta pertolongan kepada Allah saja. Nah, jamaah Allah muliakan, adapun yang mau akan kita bahas adalah potongan hadis saja, yaitu ihfazillah yahfazka. Coba ikutin saya, ihfazillah Yahfazka. 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 Saya ulangi, ihfazillah Ihfazillah. yahfazka. Yahfazka. 3 kali, ihfazillah Ihfazillah. yahfazka. Yahfazka. Ulangi awal sampai selesai, 1, 2, 3. Ihfazillah. Yahfazka. Masya Allah, barakallahu fiikum. Maknanya adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Nah, para ulama tafsir hadis memberikan pengertian kepada kita tentang makna jagalah Allah. Kalau sekilas kita mendengar jagalah Allah, ini kan perintah, kok Allah malah dijaga? Seharusnya Allah yang menjaga kita, tapi ini Nabi berpesan kepada Abul Abbas bahwa jagalah Allah. Berarti
dalam memaknainya, dalam mengartikannya, mendefinisikannya, kita harus sesuai dengan pengertian orang yang paham tentang hadis ini. Siapa mereka? Adalah ulama. Ulama nanti kita yang menjelaskan kepada kita apa pengertian menjaga Allah ini. Secara umum, pengertian menjaga Allah ini ada 4 secara umum. Pertama adalah ihfaz hududahu, jagalah batasan-batasan Allah. Maksudnya halal dan haram Allah. Yang halal ya kita lakukan, kita makan, kita minum. Yang haram kita jauhkan, kita tinggalkan, jangan dikerjakan. 1. Yang kedua adalah huquqahu, ihfaz huquqahu, jagalah hak-hak Allah. Dan di antara hak Allah yang paling tinggi adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, ihfaz awamirahu, jagalah perintah-perintah Allah. Perintah Allah ini amat sangat banyak banget, dari yang kecil sampai yang besar. Termasuk kita belajar ini perintah Allah apa enggak? Perintah Allah. Jagalah perintah Allah. Yang keempat, ihfaz nawahiyahu, jagalah larangan-larangan Allah. Sesuatu yang Allah larang, enggak Allah bolehkan, maka harus dijaga dengan cara ditinggalkan. Nah, ini makna secara umum pengertian jagalah Allah. Coba kita hafalkan tadi, saya ulangi lagi ya. Jagalah Allah ini 1, jagalah batasan-batasannya. 2, jagalah hak-hak Allah. 3, jagalah perintah-perintah Allah. 4, jagalah larangan-larangan Allah. 1, jagalah batasan-batasan Allah. 2, jagalah hak-hak Allah. 3, jagalah haram Allah. 4, jagalah perintah-perintah Allah. Perintah dulu. Allah. Perintah dulu, kemudian larangan-larangan Allah. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, ada ulama tafsir ketika menjelaskan makna ihfazillah, jagalah Allah ini, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada juga Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin di dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, dan ulama-ulama lagi yang lainnya, di mana mereka ketika menjelaskan ihfazillah di sini, jagalah Allah ini, memiliki 7 pengertian. 7 pengertian. Nah, kalau yang tadi 4 itu kan secara umum. Tapi kalau yang ini secara mendetail, pengertian jagalah Allah, bagaimana pengertiannya, apa maksudnya. Nah, kita akan hafal ya, nanti dihafal pelan-pelan, diingat pelan-pelan apa pengertian jagalah Allah dalam hadis ini. Yang pertama, jagalah Allah itu maksudnya adalah jagalah tauhid. Jagalah tauhid, jagalah akidah kita. Jagalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita hanya beribadah, beramal, bekerja, berbuat, berkata, berfikir
semua niatnya ini kita tujukan hanya kepada Allah. Itu namanya beribadah. Karena memang kita diciptakan ini nggak lain dan nggak bukan, tujuannya adalah beribadah. Dan nggak boleh beribadah kepada yang lain, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari mana? Dimulai dari menjaga rukun iman. Coba siapa yang hafal rukun iman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5, 6. Alhamdulillah sudah hafal. Jadi tugas kita pertama untuk menjaga tauhid ini adalah jaga rukun iman. Tidak hanya dijaga dalam pengertian kata-katanya kita tulis, ya nggak hanya seperti itu, atau hanya kita hafal, nggak hanya juga seperti itu, tapi selain itu kita baca, kita menjelaskan apa maksud beriman kepada Allah, apa maksud beriman kepada malaikatnya, dan seterusnya. Nah, setelah itu barulah kita menjaga rukun Islam. Apa rukun Islam? 1, syahadat. 2, salat. 3, puasa apa zakat dulu? Zakat dulu. Ayo. Zakat dulu. Zakat dulu. Oke, 4, puasa. 5 haji. Ini zakat dulu apa puasa dulu ya? Zakat dulu. Zakat dulu. Zakat dulu. Ini harus kita jaga juga. Bagaimana cara menjaganya? Diamalkan. Nah, kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengertian menjaga tauhid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita yang amat sangat istimewa. Apa diantaranya? Ketika Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Tahu nggak kamu apa hak Allah yang paling besar yang harus ditunaikan oleh semua manusia? Wa mal haqqul ibadi 'ala Allah, dan apakah hak hamba yang Allah pasti akan berikan? Kata Mu'adz, ya Allah dan nabinya lebih tahu. Nah, perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang paling besar yang harus ditunaikan oleh semua manusia termasuk kita yang ada di sini adalah ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepada Allah saja, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, menata niat, menata tujuan dan orientasi semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh ada motif yang lain. Coba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ini kita lakukan, kalaulah ini kita kerjakan, kita memberikan hak Allah dengan cara beribadah kepadanya, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan siksa, Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, sekarang kita harus introspeksi diri. Negara kita yang kita cintai ini, jangan-jangan di sana di sini ada musibah. Barangkali ada di antara orang Indonesia yang melakukan kesyirikan. Kalau nggak ada, pasti Allah nggak mungkin, pasti Allah nggak akan turunkan azab itu. Makanya dalam menata niat ini penting sekali, menata tujuan ini penting sekali, termasuk kita hadir di sini.
Coba perhatikan beberapa kalimat yang Rasulullah sebutkan yang berkaitan dengan puasa, yang semua kita mengamalkannya ini harus karena Allah, betul-betul karena Allah, nggak boleh karena. Contoh, ada hadis mungkin Bapak Ibu insyaallah hafal. Man shoma ramadhana, lanjutkan, imanan wahtisaban, terus bagus. Yang kedua, man qama ramadhana, lanjut, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi yang hampir sama, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang melakukan sholat tarawih dan witir, siapa yang melakukan sholat menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan wahtisaban. Wahtisaban itu apa pengertiannya? Al-Imam Ibnu Battal, seorang ulama pensyarah hadis Imam Al-Bukhari, menjelaskan ihtisaban sini maksudnya li thawabillah, mengharapkan pahala dari Allah saja, nggak boleh kepada yang lain. Apa yang Allah berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan delete, akan Allah hapuskan, akan Allah maafkan dan ampunkan dosa-dosa kita yang silam. Nah, bayangkan, tapi harus mengerjakan ibadah karena Allah semua. Gak boleh karena motif yang lain. Motif dunia jangan, apalagi motif yang nikmatnya sejenak sajalah, sekilas sajalah. Nah, jamaah Allah muliakan, kalaulah kita memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya saja, maka kita termasuk orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang jiwanya tidak terkekang, orang yang hatinya tidak terikat oleh kesulitan. Kalau niat kita semua karena Allah dalam melakukan apa saja. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak ada tawanan yang paling jelek keadaannya selain dari tawan yang ditawannya itu adalah musuh terbesarnya. Jadi kalau musuh terbesar ditawan, itu pasti dialah tawanan yang paling jelek sekali. Dan tidak ada penjara yang lebih sempit kalau dia dipenjara oleh hawa nafsunya. Dan tidak ada rantai yang paling kuat mengikat ketika seseorang dirantai oleh belenggu syahwatnya. Tapi kalau dia melakukan apa saja karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia bebas. Pikirannya enjoy, perasaannya nyaman, hatinya tenang, pikirannya sejuk, karena dia meniatkan semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian jagalah Allah yang pertama, artinya jagalah tauhid. Jagalah tauhid. Nah, yang kedua sekarang, pengertian jagalah Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah hafidhu ala salawati, jagalah salat 5 waktu. Nah, jadi jagalah Allah maksudnya apa? Jagalah salat 5 waktu. Allah mengatakan hafidhu ala salawatil wusta, lanjut, wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu itu, dan jagalah salat asar. Salat asar secara khusus ini karena Nabi menjelaskan kepada kita, siapa
yang menjaga salat al-bardain, salat asar dan subuh, maka yali jannar, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dalam hadis yang lain, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sederhana ya, salat asar dan salat subuh dijaga. Siapa yang menjaga salatnya? Yang kita jaga ini ada 4. Pertama, jagalah caranya. Berarti harus berjamaah bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan boleh ke masjid, tapi afdolnya di rumah. Yang kedua, jagalah waktunya. Gak boleh molor. Salat asar mendekati maghrib, salat maghrib 10 menit lagi mau isya, salat isya nanti ketika bangun tidur, salat subuh ketika mendekati duha, salat zuhur biasa mendekati asar. Bukan seperti itu. Jagalah waktunya, tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah jagalah tempatnya, di mana azan dikumandangkan. Yang terakhir, jagalah khusyuannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Rabbuna tabaraka wa taala, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulangi, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Kata Allah, orang yang menjaga salatnya, 4 hal tadi yang dihafalkan ya, dan dilatih untuk mengerjakannya. Mereka yang menjaga salatnya, ulaika, mereka itu fi jannatim mukramun, nanti akan Allah letakkan dia di surga yang penuh dengan kemuliaan. Jadi dari sana Pak, mudah-mudahan kita nanti termasuk orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Allah. Caranya diantaranya adalah jagalah salat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salat tadi, ada 4 hal nih. Jaga caranya, tempatnya, waktunya, dan kekhusyuannya. Kanat lahu nuran, maka dia mendapatkan cahaya. Wa burhanan, petunjuk. Wa najatan yaumal qiyamah, dan mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Saya secara pribadi dan semua manusia insya Allah pasti memerlukan pertolongan Allah. Nggak ada yang tidak memerlukan pertolongan Allah, nggak ada. Apalagi nanti di hari kiamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, orang-orang yang tidak menjaga salatnya, waktunya nggak dijaga, caranya dia maunya sendiri saja, tempatnya udahlah di rumah aja dah. Khusyuk nggak penting, khusyuk itu yang penting sholat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lam yakun lahu nur, dia nggak dapat cahaya. Walam yakun lahu, dia tidak juga mendapatkan burhan, petunjuk. Wala najatan, dan juga tidak mendapatkan pertolongan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bahkan dia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'a Qarun, nanti dia dikumpulkan sama Qarun. Pernah dengar nama Qarun? Nah, orang sukses apa orang gagal Qarun? Gagal. Ada orang sukses bilang. Saya nanya lagi, Qarun orang sukses atau orang gagal? Gagal. Gagal. Tapi dia kaya Pak.
Nah, orang kaya gagal apa sukses? Nah, sukses. Kalau kaya sukses ya. Tapi kalau korun gagal. Orang sukses yang gagal. Ah, baik. Orang sukses yang gagal. Gitu, Mak. Wah, Fir'aun dikumpulkan juga bersama Fir'aun. Pernah dengar nama Fir'aun? Orang sukses apa orang gagal? Gagal juga. Tapi Fir'aun tuh hebat loh. Kaya dia. Tapi gagal, Pak. Menguasai Mesir, istrinya banyak. Nah, istri kita cuma satu. Apalagi tentara kuat tunduk kepada Fir'aun. Bahkan dia bisa menyembelih manusia, laki-laki semua disembelih, perempuan dihidupkan. Hebat Fir'aun. Tapi gagal dia. Nanti orang yang nggak sholat, yang nggak jaga sholat, dia gumpul sama Fir'aun. Haman, Allah gumpulkan dia bersama Haman. Pernah dengar Haman nggak? Dengar. Pernah dengar ya? Haman ini arsitek canggih. Saking hebatnya dia, bercita-cita membangun gedung yang tinggi yang bisa melihat Tuhan. Hebat ini Haman ini, arsiteknya Fir'aun. Tapi dia orang gagal. Walaupun dia bisa membangun bangunan yang tinggi sekali, tapi kita katakan dia orang yang gagal. Dan Ubay bin Khalaf, siapa ini? Pengusaha yang kaya raya. Mau jadi pengusaha? Mau jadi kaya raya? Mau seperti Ubay bin Khalaf? Oh, enggak mau lah. Karena dia ini adalah pembangkang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak beriman. Siapa yang tidak menjaga salat, Allah akan kumpulkan dia bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Saya secara pribadi nggak mau kumpul sama Fir'aun. Nanti kalau ada orang sini, kok ada sama Fir'aun, wah ini berarti jangan-jangan dia nggak menjaga sholat. Sama Asari mau Ustaz. Nah, ini yang pertanyaan kedua. Jadi pengertian jagalah Allah adalah jagalah sholat. Ayo, dihafal Pak, yang kita hafal. Ini waktunya masuk lama ini, 1 jam ini. Ayo, ada tausiah lagi ya setelah ini? Ada, ya, baik, kita habiskan waktunya ya. Yang ketiga sekarang, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah jagalah taharah, kesucian, kebersihan. Jagalah wudu. Kalau batal berwudu lagi. Minimal kita nih orang Islam kan wudunya 5 kali minimal ini. Sehari semalam 5 kali. Silakan tambah lagi bagi kita yang batal. Karena besar pengaruhnya bagi orang yang membiasakan diri ketika dia bertaharah, menjaga wudunya. Apalagi bagi kita yang barangkali mohon maaf kedinginan gitu ya, dikit-dikit buang angin, dikit-dikit pipis, bagaimana tuh? Mau teman saya tuh Pak. Susah sekali, perlu perjuangan sekali, perlu latihan ini. Atau misalnya bagi kita yang punya katakanlah mohon maaf celana atau celana atau baju yang mungkin pakai kancing nih, kan ribet nih. Habis pipis sudah langsung aja lah. Kalau mau wudu buka lagi kancingnya, buka lagi celananya dan seterusnya. Perlu perjuangan. Atau mungkin bagi kita yang mohon maaf bagi ibu-ibu yang berhias, berbedak, habis berbedak kentut misalnya, gimana tuh coba? Perlu perjuangan. Maka menjaga wudhu ini maknanya adalah seseorang yang menjaga kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam potongan hadis pendek beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian ini, kebersihan ini bagian daripada iman. Saya mau menceritakan sekilas tentang potongan hadis Nabi ini yang mengubah peradaban dunia.
At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian bagian daripada iman. Dulu orang Eropa, orang Amerika, dan orang-orang selain Islam itu, mereka nih nggak ada istilah mengenal mandi, nggak ada. Mengenal kebersihan nggak ada. Saya pernah membaca sejarah-sejarah ratu dan raja orang-orang dulu. Ratu Elizabeth saja, pernah dengar Ratu Elizabeth? Wah. Itu ratu mana tuh? Inggris, bukan Ratu Indonesia ya. Ratu Inggris. Tahu sih mah. Tapi Ratu Inggris yang dulu sekali. Itu mandi seumur hidupnya hanya 2 kali. Ada yang mandi 2 kali di sini? Nggak ada. Kita jangan-jangan sehari 2 kali. Ratu Elizabeth mandinya 2 kali seumur hidupnya. Gimana itu? Karena mereka tidak mengenal peradaban pada masa itu. Ada seorang raja, itu juga dijelaskan dalam sejarah dia, bau badannya itu lebih bau dari binatang buas. Kita nggak pernah mencium bau binatang buas seperti apa ya. Yang jelas begitulah ceritanya. Kenapa mereka nggak mengenal istilah mandi? Saya ceritakan Pak, bagi saya yang melihat foto-foto ratu, foto-foto raja, itu rata-rata rambutnya tuh besar Pak, kepalanya besar. Kenapa? Nggak pernah mandi, sehingga setiap di kepala mereka itu pasti ada sisir dari besi dan tusukan dari bambu atau besi. Gunanya apa? Menggaruk kutu. Menggaruk kutu. Ini peradaban masa silam. Raja-raja, ratu-ratu zaman dulu itu kepalanya semuanya besar karena mereka tidak pernah mandi. Makanya dulu pengusaha yang paling sukses, tapi kalau ketahuan ditangkap itu, adalah usaha minyak wangi. Ketemu di penjara tuh Pak, sama dengan orang jualan narkoba itu. Mahal sekali, bahaya. Coba kalau orang besar, orang kecil misalnya pakai minyak wangi mengalahkan raja dan ratu, makanya ditangkap bagi mereka yang memakai minyak wangi. Zaman dulu begitu. Islamlah yang memperkenalkan tentang kebersihan. Bukan ya? Kalau dulu peradaban orang-orang kuno, kalau masak nggak ada istilah asin, manis, asem, nggak ada Pak. Siapa yang pertama mengenalkan istilah asam, asin, manis? Islam. Masak pakai madu. Dulu tuh nggak ada istilah masakan-masakan pakai apa, nggak ada. Ini peradaban orang-orang zaman dulu. Islam mengenalkannya. Maka at-tuhuru syatrul iman ini, kesucian, menjaga kesucian ini adalah bagian daripada iman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala yuhafidu alal wudu'i, tidak akan bisa menjaga wudu seseorang itu illa mu'min, kecuali dia orang mukmin. Nah, jadi orang mukmin saja yang bisa menjaga wudu. Kalau kita yang imannya setengah-setengah, berat Pak. Apalagi tadi yang dikit-dikit 10 menit buang angin, 10 menit buang angin, setengah jam buang air kecil. Tapi yang bisa menjaga itu semua itu hanya orang mukmin, orang yang beriman saja. Saya mau membacakan Bapak Ibu tentang sebuah keistimewaan berwudu. Ini saya kira bisa motivasi saya dan kita semua. Perhatikan sabda Nabi, ini hadisnya. Sebentar teman-teman semua, perhatikan. Saat ini kita sedang menuntut ilmu, jadi diperhatikan dulu. Kecuali yang di belakang nggak apa-apa, itu yang memang adanya tugas. Ya, baik, kita lanjut ya. Ada hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari.
di mana Rasulullah mengatakan orang-orang yang mendekatkan air wudhunya dekat dia, atau mungkin kalau kita kan mendekati air wudhu lah. Kalau dulu kan ember di bawah, kalau sekarang kita mungkin mendekati air keran gitu ya, atau sungai dan seterusnya. Ketika dia membasuh tangannya, kemudian dia memasukkan air ke mulutnya berkumur, lanjut dengan memasukkan air ke hidungnya, maka dosa jari jemarinya, dosa mulutnya, dosa hidungnya berguguran, seiring dengan bergugurnya air wudu dari anggota tubuhnya. Bayangkan Pak, siapa kira-kira tangan atau jarinya yang nggak berdosa? Oh, jangan-jangan rata-rata kali, jangan-jangan tadi Main ya. game. Main game misalnya gitu ya, misalnya. Kemudian lanjut, ketika dia mencuci mukanya dengan air wudu, dan muka itu adalah sesuatu yang tidak ditumbuhi oleh rambut, dicucinya dengan air wudu 3 kali, maka dosa mukanya yang ada di muka itu apa? Hidung, apalagi mulut, apalagi mata, kaki nggak masuk, telinga nggak masuk, baru muka dulu. Maka dosa mulut, hidung, dosa mata akan berguguran seiring dengan jatuhnya air wudu dari anggota tubuhnya. Bayangkan, mata kita, telinga kita, atau hidung kita, atau mulut kita ada nggak yang nggak berdosa? Kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada dosanya ya. Walaupun mungkin kita nggak tahu, siapa tahu di antara kita yang bersih barangkali, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Dilanjutnya dengan mencuci tangannya sampai ke sikunya, maka tangannya yang pernah melakukan dosa tangannya berjatuhan, seiring dengan jatuhnya bekas-bekas air membasahi tangannya. Tangan kita mungkin berdosa, pernah mukul, pernah salah megang, salah mijit, kok mijit kok salah, misalnya gitu kan. Kemudian ketika dia mencuci sebagian kepalanya, lanjut dengan telinganya, maka semua anggota kepalanya termasuk telinganya. Anggota kepala tuh diantaranya mata juga, mata, hidung, mata nggak masuk ya, mata nggak masuk. Oh kepala, ya bener, mata masuk juga. Semua yang ada di kepala, mata, hidung, telinga, barangkali mulut, gigi, lidah, misalnya rasa ini, misalnya gitu kan, salah minum ini, atau pikiran kita, otak kita yang berpikir salah, maka dosa yang ada dan pernah dilakukan oleh kepala akan berguguran seiring dengan bergugurnya air wudu. Lanjut lagi, ketika dia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka dosa-dosa kaki akan juga berguguran seiring dengan bergugurnya air wudu dari kakinya. Setelah kaki cuci apa? Setelah kaki cuci apa lagi? Udah selesai ya, udah selesai. Barulah dia berwudu, berdoa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia pas berwudu dengan cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjut dengan salat secara khusyuk, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Nabi, illa in sarafa min khati'atihi kahayati yauma waladhu ummuhu. Dia tadi yang berwudu tadi, kita yang berwudu tadi, maka posisi kita seperti seorang bayi yang baru lahir dari ibu, dari rahim ibu kita. Masya Allah, luar biasa ini.
Ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jagalah Allah dengan cara menjaga wudu. Bagi yang sering kentut, ayolah wudu lagi. Bagi yang dikit-dikit pipis, ayolah wudu lagi. Bagi ibu-ibu yang pakai bedak, habis bedak buang angin, ayolah wudu lagi. Insya Allah kita termasuk orang yang menjaga Allah, dan Allah akan jadikan kita bersih seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Jagalah Allah. Maksudnya adalah jagalah sumpah dan janji. Kita pernah berjanji, pernah bersumpah. Kalau sekarang kita punya HP barangkali, jangan suka mengcancel janji. Jangan suka mengcancel perjanjian lah. Mohon maaf, saya ada jadwal ini. Udah cancel aja, reschedule saja. Kapan kayak kira-kira? Jangan gampang untuk mengcancel janji. Atau kita yang pernah bersumpah. Sekarang kalau saya melihat anak TK saja, itu ketika mereka mau masuk kelas udah bersumpah itu. Saya santriwan santriwati A berjanji satu. Nah, kira-kira gitu, itu kan janji juga tuh. Kalau IKMI ada gak? Oh, nggak ada sumpahnya. Ada pengurus. Bahkan sekarang ini para, mohon maaf, pejabat-pejabat kita, kalau ketika dilantik saja dia bersumpah, bahkan bersumpah di atas Al-Quran, walaupun tidak ada contoh dari ulama harus bersumpah dengan Al-Quran. Tapi kita nggak tahu peraturan negara ya, mungkin ada sejarahnya lah ya. Nah, kata Allah Jalla wa'ala, wahfadhu aimanakum, surah Al-Maidah ayat 89. Jagalah sumpah kalian. Dan ketika kita bersumpah, jangan sekali-kali menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus hanya dengan nama Allah. Misalnya demi Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Wallahi. Apalagi tillahi atau billahi. Itu kalau orang Arab. Kalau orang kita ya boleh saja untuk mengucapkan kalimat demikian. Tapi jangan dikit-dikit bersumpah. Misalnya demi Allah gitu ya. Jangan dikit-dikit bersumpah. Nah, jangan kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khalafa bi ghairillahi", siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, faqad asyraka, dia telah melakukan kesyirikan. Jadi sumpah ini hanya karena atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin untuk meyakinkan orang, misalnya jangan mengatakan demi langit dan bumi, nah, nggak boleh begitu. Atau mungkin kita melampiaskan cinta kita dahsyat gitu kan, demi cintaku kepadamu. Nah gitu, gak usah saja, udah demi Allah saja cukup, gitu ya. Cukup dengan nama Allah saja. Bahaya sekali kalau kita menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan mempermainkan sumpah untuk melancarkan kegiatan kita. Misalnya kita terdesak nih, tapi mengatakan apa? Demi Allah, pasti saya mau bayar hutang nanti. Pokoknya pinjamin dulu saya uang. Demi Allah saya bayar nanti. Wah, itu pasti orang mau itu. Jangan melancarkan kegiatan kita dengan cara banyak bersumpah. Al-Imam Al-Zahabi, ulama pada abad ke-8 Hijriyah, dalam kitab Al-Kabair mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, ada perbuatan yang termasuk dosa besar. Satu, al-isyraku billah, syirik. Dua, uququl walidaini, nyakitin ummi, nyakitin abi. Tiga, qatlun nafsi, bunuh jiwa orang. Empat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ketika orang mengatakan sumpah palsu, itu dia telah melakukan dosa besar. Taib, pengertian yang keempat, jagalah Allah, jagalah sumpah dan janji. Yang kelima sekarang, tenang, waktunya masih lama. Yang kelima, jagalah Allah, maksudnya adalah hifdzur ra'si wal batani, jagalah kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya, dan jagalah perut serta apa-apa yang masuk ke dalamnya. Di kepala ini banyak Pak, ada akal, ada pemandangan, penglihatan, pendengaran, ada lidah. Kita jaga minal muharramati, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Saya tidak tahu kalau alam kita mungkin berbeda. Biasa kalau macam saya, godaan saya ini mata Pak, karena saya melihat. Godaan kita telinga Ustaz. Telinga sama. Tapi bagi saya juga sama, telinga juga. Berarti saya kalah nih. Jadi jagalah Allah ini adalah jaga kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, nggak boleh ngomong yang macam-macam. Ini ngomong akhwat terus. Jaga lidahnya. Sama juga ibu-ibu ngomong ikhwan aja. Misalnya, ini contoh. Ini kan saya cuma menebak saja, nggak tahu. Jangan-jangan nggak ada kali kan. Jaga lidahnya, atau kita mungkin berdusta, kita ngomong macam-macam yang nggak jelas arahnya. Kata para ulama, Allah sudah menyimpulkan tentang perintah kita untuk menjaga kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kata Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, inna sam'a, lanjutkan, wal basara, terus wal fuada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semua pendengaran dan apa yang kalian dengar, wal basara, untuk saya nih, yang dilihat dan apa-apa yang sudah dilihat, wal fuada, sesuatu yang dipikirkan, yang terbesit dalam hati, apakah itu husnuzon, su'udzon, benci, dendam, marah, cinta, ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, akan Allah tanya tuh apa yang telah kita lakukan. Mata ditanya, oh mata gak ada kerjaannya. Oh telinga ditanya, Untuk mata saya nggak lihat. telinganya kerja musik, dengar musik, ditanya nanti. Kalau dengar murattal, alhamdulillah itu. Dengar dongeng Ustaz. Apa? Dengar dongeng. Ustaz ketawa. Atau hatinya pikirannya macam-macam. Kira-kira dapat THR nggak ya? Dapat THR nggak ya? Itu namanya juga hati itu, pikirannya ditanya nanti. Nah, jadi jagalah kepala dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jagalah juga kepala, terutama pemikiran. Hari ini kita dapat musibah dengan lahirnya pemikiran spilis. Pernah dengar nggak spilis? Apa itu? Masya Allah, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan segera berangkat haji nih, mudah-mudahan. Jadi spilis sekuler, kemudian pluralisme agama, nyatuin agama itu.
agama Islam benar, agama itu kan juga benar. Nah, ternyata bahaya itu. Itu pemikiran menyatukan agama atau liberalisme, berlebihan, semua agama sama. Misalnya yang penting kita nih ngikut perasaan akal sajalah, kalau nggak cocok sama akal ngapain dilakukan. Nah, itu namanya bahaya sekali. Akal ini harus juga bersih dari pemikiran-pemikiran yang demikian. Termasuk juga akal kita harus bebas dari khurafat. Tahu khurafat? Percaya yang enggak benar-benar. Atau takhayul, menghayal-hayal. Ini ada suara burung nih, jangan-jangan THR turun sebentar lagi. Nah, kira-kira kita itu namanya apa tuh? Takhayul itu. Kupu-kupu masuk dulu. Ada kupu-kupu masuk, oh jangan-jangan nanti kira-kira gitulah ya. Terus ada suara burung, orang mau meninggal. Oh ini ada bentar lagi meninggal nih, ada suara burung. Nah kira-kira begitu. Jadi pikiran kita harus bersih daripada hal yang demikian. Ingat, orang yang akalnya terkotori dengan takhayul, terkotori dengan khurafat, dia tidak akan pernah mengalami kemajuan. Saya ambil contoh, orang mau ke masjid, antara rumahnya dengan masjid ada kuburan. Kira-kira dia gimana ke masjid itu? Semangat apa takut? Nah, makanya orang yang sifatnya takhayul ini nggak akan pernah mengalami kemajuan. Kira-kira gitu ya. Ada lagi suatu acara, misalnya acaranya di bulan tertentu, tapi karena pikirannya ada istilah tanggal sial, bulan sial, tahun sial, sehingga dia nggak maju-maju. Makanya orang yang akalnya kena penyakit-penyakit takhayul, khurafat, nggak akan pernah mengalami kemajuan. Makanya orang yang berakidah benar itu maju dia. Dia nggak pernah istilah takut dengan hantu, dengan takut dengan tuyul dan bakyul. Nggak ada dia. Dia biasa-biasa saja. Baik. Kemudian menjaga perut dari perkara-perkara yang masuk ke dalamnya, makanan, minuman. Nah, kita makanya harus hati-hati sekali dengan istilah makanan dan minuman. Harapan kita semua yang kita makan, yang kita minum, ini adalah halal. Harapan kita juga semua pekerjaan yang kita lakukan yang menghasilkan makanan dan minuman itu juga semuanya adalah halal. Karena Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat bahwa atib mata'aka mustajib da'wataka. Perbaiki makananmu maka mustajab doamu. Kalau makanan minuman kita semua halal, insya Allah apapun yang akan kita minta pasti Allah akan ijabahkan. Nah, kalaulah makanan yang pernah kita makan haram, kalaulah minuman yang pernah kita minum menghilangkan haus kita tapi dari yang haram, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'ab, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Setiap daging tubuh ini yang ditumbuh kembangkan, yang dibesarkan, yang disehatkan, tapi dari makanan dan minuman yang haram, maka kelak akan menjadi santapan wajib api neraka. Naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk yang demikian. Itu yang keberapa? 5. Yang kelima. Waktunya masih lama, tenang saja. Yang keenam sekarang. Yang terakhir. Belum, selama. Ada tujuh. Jagalah Allah ini adalah hifdzul farji,
jagalah kemaluan, kehormatan. Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina. Lanjutkan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu dekati zina. Dekati aja nggak boleh. Surah apa? Apalagi melakukan. Innahu kana fahisha, karena itu adalah perbuatan yang amat sangat keji. Wasa'a sabila, dan cara yang amat sangat terburuk sekali. Jadi zina ini nggak ada nikmatnya, Pak. Zina ini banyak. Ada zina mata bagi yang melihat. Ya udah tuh. Yang kedua ada zina telinga. Hati-hati bagi yang musik itu, suka musik, telinganya berzina itu. Ada zina pikiran, dia menghayalkan gimana sih bentuk akhwat, gimana sih cantiknya Sukulanah binti Fulan, dan kemaluannya lah yang mengiyakan atau menolaknya. Kata Luqman bin Hakim, kita kenal dengan surah Luqman. Ini Luqman pernah berpesan kepada anaknya, yang terjemahannya kira-kira begini: jangan lakukan zina, karena ketika akan atau sedang itu dihantui oleh ketakutan. Betul gak kira-kira? Oh, kok betul? Gawat sih. Dan nyimak pada. Ya, Lu gagal paham, Ustaz. ya begitu. Gagal paham itu. Betul aja. Ya betul, memang betul, betul. Ulama juga mengatakan betul. Jadi kata dia itu betul, memang betul ya. Tapi kok kayaknya Pak ya, kok betul gitu loh, tepat banget gitu loh. Jadi ketika akan dan ketika sedang itu dihantui oleh kekhawatiran. Apa misalnya? Takut ketahuan. Apalagi zaman sekarang ada medsos, ada WA, ada HP, nanti divideokan, takut dia. Nanti ketahuan. Takut. Makanya gak ada nikmatnya itu. Sesaat saja gak ada nikmatnya itu. Gimana kalau orang mendengar? Misalnya dia mendengar musik, gak ada nikmatnya tuh dengar musik itu. Walaupun mungkin kepalanya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang, nggak ada nikmatnya itu. Karena kalau ketahuan adalah ustadz, malu. Coba kalau ketahuan ustadz, kok goyang-goyang? Nah, ketika sudah melakukannya, yang adalah an-nadamah, penyesalan. Jadi orang berzina nih udahlah khawatir ketika akan atau ketika sedang, dan pasti menyesal ketika sudah melakukannya. Ini yang saya zinai sopo, jangan-jangan istri orang, nanti ketahuan oleh suaminya, takut itu, udah gak bisa keluar rumah itu, takut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy. Kata Rasulullah, wahai pemuda Quraisy, la taznu, jangan sekali-kali kamu berzina. Ala, ingatlah bahwasanya siapa yang menjaga kehormatannya, farjahu, menjaga kemaluannya, falahul jannah, maka Allah akan berikan kepadanya surga. Bapak kita Adam, dalam sebuah riwayat ini diungkap oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika awal diperintahkan turun ke bumi, maka wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada bapak kita Adam itu adalah hifdzu farjihi, menjaga kemaluannya. Allah berfirman, la tada'hu illa fi halalin, jangan kamu letakkan kemaluanmu kecuali kepada yang halal saja. Nggak boleh kepada selain istri kita,
nggak boleh selain suami kita. Bahkan bagi kita yang menjaga kehormatan lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan dalam sebuah hadis, ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan, pertolongan Allah hari kiamat, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di antaranya adalah seseorang yang digoda oleh wanita, seorang laki-laki untuk bercanda, untuk berbisik-bisik, untuk melakukan perihal yang gak senonoh, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Maka orang ini kelak mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Nah, ini yang keberapa? Yang keenam. Nah, sekarang yang terakhir, Pak, karena waktunya sudah sebentar lagi. Yang ketujuh adalah ihfazillah, jagalah Allah. Ini maksudnya adalah ayyata'allamal muslim min dini, seorang belajar agama. Belajar agama itu artinya apa? Dia sudah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tahu hadisnya boleh dilanjutkan ya, may yuridillahu bihi khairan, masyaallah, barakallahu fikum, yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan dia agama. Gak mungkin orang paham agama kecuali kalau belajar. Gak mungkin dia ngerti agama kecuali kalau belajar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, lanjutkan bagi yang tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, masyaallah, barakallahu fikum, walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara kalian. Imam Asy-Syafi'i, pernah dengar Imam Asy-Syafi'i? Iya. Kalau Ramadan dia berapa kali khatam? 60 kali selama Ramadan. Kalau kita sampai sekarang berapa juz? 6. Loh, kok beda? Imam Syafi'i 30 juz, 30 kali khatam dalam bulan yang lain. Bulan Ramadan 60 kali khatam. Nah, kita 6 kali apa, 6 juz? 6 juz. Mudah-mudahan nanti 30 juz ya. Minimal kali 1 kali khatam lah. Beliau pernah berkata, perhatikan perkataan beliau. Bagi yang hafal redaksi beliau ini boleh kita lanjutkan. Man fatahu ta'limu waqta syababihi. Lanjutkan. Saya tahu. Enggak hafal, berarti saya yang hafal. Oke lah. Kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang punya kesanggupan untuk belajar, dia ada waktu, dia masih bisa menghafal, dia masih ada tenaga, uangnya ada untuk ongkos angkot, misalnya saja nih, tapi dia tidak mau belajar agama, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirkan dia 4 kali karena dia sudah mati. Ini pesan Imam Asy-Syafi'i. Bagi orang yang punya kesanggupan belajar tapi nggak mau belajar, seolah-olah dia seperti mayat yang berjalan. Dia sudah mati, takbirkan saja 4 kali. Tapi jangan dikasih kafan, nanti tersinggung ya. Ini maksudnya supaya kita nih paham agama. Kata beliau lagi, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Lanjutkan. Nah, berarti hanya saya lagi yang hafal ya. Kata beliau, demi Allah,
kehidupan seseorang ini harus punya ilmu dan harus punya ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibaran li zatihi, siapa yang gak punya agama dan gak punya sifat ketakwaan, dia tidak punya harga diri. Dia gak punya, kata orang Melayu, punya marwah, gak punya kehormatan dia kalau gak punya ilmu agama. Makanya kita selagi mampu, selagi bisa, luangkan waktu, keluarkan uang untuk belajar agama supaya kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, sudah 7 ya? Baik, sekarang saya bacakan, saya simpulkan dari nomor 1 sampai nomor 7. Semua harus hafal. Yang gak hafal adalah orang yang gak hafal. Pengertian ihfadillah, jagalah Allah ini adalah 1, jagalah tauhid. 2, jagalah sholat 5 waktu. 3, jagalah wudu. 4, jagalah sumpah dan janji. 5, jagalah kepala dan perut. 6, jagalah kemaluan. 7, belajar agama. Ayo diulangi bareng-bareng. Jagalah Allah artinya 1, jaga tauhid. 2, Jaga sholat 5 waktu. 3, Jaga toharoh. 4, jagalah sumpah janji. 5, Jagalah kepala dan perut. 6, Jagalah kemaluan. 7. Jagalah agama. Nah, ini cepat nih, tanda lapar nih. Baik, dihafal ya. Insyaallah. Bapak Ibu sudah hafal insyaallah ya. Ada videonya kan, San? Hah? Ya, tadi video. Ada videonya, ada videonya ya. Halo, assalamualaikum. Baik, itulah 7 makna jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, redaksi hadisnya adalah jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Apa bentuk penjagaan Allah kalau kita menjaga Allah tadi? Nah, saya mau sampaikan 4 hal lagi karena waktunya juga masih panjang. Ya. 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Pertama, Allah akan jaga urusan dunia kita. Badan kita Allah jaga, keluarga kita Allah jaga, harta kita akan Allah jaga. Maka Allah menjaga badan, keluarga dan harta kita, Allah turunkan malaikat kepada kita. Surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah mengatakan lahu mu'aqibatun, lanjutkan, min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, menjaganya secara bergiliran, di muka, di belakang, dan mereka menjaga manusia atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jaga Pak kita dengan turun malaikat. Tapi ingat, malaikat nggak ketahuan Pak, nggak ada, nggak kelihatan. Kita hanya yakin malaikat ini ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga badan kita, harta kita. Kata para ulama, as-salamatu minal afati ad-dunyawiyah wasyadaidi ad-dunyawiyah. Ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan selamatkan kita dari kesulitan hidup di dunia dan dimudahkan pula untuk menghadapi liku-liku kehidupan. Allah juga
akan as-salamatu minal asqam wal balaya, jaga kita dari sakit dan bala. Wa adamul ibtila was-sabru 'alaiha war-ridha biqada'iha. Andaikan ada bala dan musibah, Allah beri sabar, sifat rela menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk penjagaan Allah. Allah jaga badan, keluarga, dan harta kita. Harta gimana cara Allah jaga? Dari kebakaran, dari tenggelam, dari kecurian, itu Allah akan jaga. Yang kedua, Allah akan berikan penjagaannya dalam bentuk min hifdillahi fi sibyahi. Allah akan jaga ketika dia sudah tua dan ketika dia sudah lemah. Apa diantaranya? Allah jaga pendengarannya, Allah jaga daya dan kekuatannya, Allah jaga kecerdasannya. Bapak Ibu, saya mau nanya, sekarang ini kira-kira kita banyak kelupanya apa sering keingatnya? Banyak kelupanya. Jangan-jangan gara-gara tidak menjaga Allah. Tapi kalau kita pendengarannya masih normal, kecerdasan kita masih kuat, kalau menghafal ya banyak yang hafal lah, banyak ingatnya. Kalau membaca ayat ya sering dan mudah ingatnya. Maka Allah jaga kecerdasan kita. Saya mau cerita ini. Ada cerita dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam tafsirnya, dalam kitabnya. Dulu ada ulama yang usianya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Tapi Allah berikan fisiknya yang kuat. Jadi kalau mikul barang masih kuat dia. Kalau dia mengambil sesuatu masih kuat. Allah jaga juga indranya, pendengarannya Allah jaga. Masih kuat mendengar dia. Padahal sudah tua. Kalau agak umur 100 tahun kira-kira gimana ya? Udah tua banget ya. Udah tua sekali. Tapi ini ada cerita dari Al-Imam Ibnu Rajab, seorang yang usianya 100 tahun lebih tapi fisiknya kuat. Fisiknya kuat sekali. Nah, satu hari ada ulama itu melompat. Melompat ini, lompatannya jauh banget mengalahkan anak muda. Ada peristiwa yang lain ketika seorang ulama itu berlayar, kapalnya tiba-tiba waktu dengan sebentar lagi misalkan ada gitu. Sedikit lagi ya. Kapalnya sebentar lagi, kemudian dia berenang. Kata orang, "Pak, kenapa kok berenang nanti tenggelam?" Ketika ditanya, "Kenapa kok kuat?" Kata dia, "Karena ketika saya muda, badan ini tidak digunakan untuk maksiat, sehingga ketika tua Allah jaga fisiknya tetap kuat." Yang terakhir, yang keempat sekarang. Buka nih Pak, cepat-cepat. Yang keempat, Allah jaga dari binatang-binatang yang berbahaya. Dulu ada namanya Safinah, mantan budak Rasulullah, terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu gak ada kehidupan, gak ada orang, yang ada hanya singa besar. Tapi singa gak memakannya, bahkan bersama singa dia hidup. Gitu kan? Saat ada perpisahan, singa itu berteriak seakan-akan perpisahan. Ada satu lagi seorang ulama, Al-Adam, dia ketika di kebun ketemu ular yang besar sekali, namun ular nggak memakannya. Kenapa? Karena dia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bapak Ibu jangan ke kebun binatang ya, bilang aku kan menjaga Allah, udahlah pasrah saja, nggak usah begitu, nanti dimakan binatang. Baik, saya kira demikian. Itulah tausiah yang mungkin pendek atau panjang? Panjang ya. Dari saya tentang jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjaga kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz